Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, warahmatullahi selamat wabarakatuh. siang anak-anak. Apa kabar Siang, nih? Bu. Baik, Bu. wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ketemu kembali ya hari ini. Ketemu lagi dengan Ibu Sofa untuk mempelajari kimia. Nah, pada hari ini kita akan belajar kimia itu untuk membedakan sifat larutan asam dan basa dengan suatu indikator. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita awali pembelajaran ini dengan berdoa dulu ya. Mas KM sudah ada ya? Mas Ada Saiful, Bu. Sudah hadir, Bu. Udah mohon balik. dipimpin doa teman-temannya ya. Ya, baik, Bu. Teman-teman, mari semuanya sebelum mulai pelajaran, kita berdoa. Berdoa dengan tenang dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fauji sudah hadir ya? Oke, berarti Mas Fauji udah ada, Mbak Indri, Mas Saiful. Iya, sepertinya semuanya sudah hadir ya di kelas ini. Coba, saya mau lihat dulu nih. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap Bu. Siap, oke. Kelihatan ya dari semua bangkunya sudah ada catatan, buku tulis, dan alat tulis ya. Oke, hari ini saya mau nanya ini sama kalian. Ada yang pernah lihat ini nggak? Tahu nggak apa ini? Larutan cap kaki tiga Itu itu ya, Bu, ya? Cap kaki tiga, Kayak ada cairan mereknya ya. infusan, Ini Bu. bukan endorse. Infus, Satu lagi. Bu. Oh Saya iya, kemarin infus. pakai itu. Oh itu. Mbak Indri sakit. Sudah sembuh Bu. Oh Iya. iya, alhamdulillah, jaga kesehatan ya, karena memang sekarang kondisi cuacanya sedang tidak baik-baik saja juga. Oke, nah kalau kalian melihat ini, apa yang kalian pikirkan? Bentuknya Cairan, Bu. cair Bu. Cair, oke. Bening. Bening. Ini tuh ya, kalau di gambar yang ini nih, ada tulisannya ya, larutan. Nah, Iya. apa sih larutan tuh? Ada yang masih ingat nggak? Larutan itu Bu, campuran homogen ya. Yes, Kemarin udah iya. dibahas. Jadi larutan ini adalah suatu campuran homogen. Bedanya apa? Kalau larutan ini mah di iklan jadi komersil ya, bisa kita minum. Kalau yang ini hanya diperuntukkan untuk medis ya, Keperluan orang-orang medis. medis. Iya. Oke. Nah, ternyata larutan ini punya sifat loh. Kalian tahu nggak sifatnya apa? Nggak tahu Bu. Cair, Bu. Cair, Iya. Bu. Nah, oleh karena itu, kalau belum tahu, kita akan pelajari hari ini ya. Jadi, kita akan melakukan percobaan sederhana supaya mengetahui sifat dari suatu larutan. Nah, di sini saya menuliskannya, kalian itu harus terlibat aktif ya, meskipun nanti dikelompokkan, tapi tetap dinilai secara mandiri. Untuk melihat itu, berarti nanti saya akan keliling ya. Dilihat dari kamu bisa mandiri enggak, bekerja sama dan disiplin. Oke. Tujuan yang pertama adalah untuk memahami sifat larutan asam dan basa dengan benar. Yang kedua, kalian harus bisa melakukan praktikum dengan asam basa dengan indikator. Indikatornya saya dua ya. Yang pertama adalah indikator universal dan lakmus dengan teliti. Kemudian nanti hasilnya kalian harus bisa menyimpulkan. Ya, oke. Kenapa sih kita itu harus manfaat dari belajar asam basa ini tuh apa? Ternyata banyak sekali manfaatnya. Satu, kita dengan mengetahui bahan apa saja dalam kehidupan ini, nanti kita bisa tahu ya mana yang asam, mana yang basa. Karena ternyata asam dan basa ini punya beberapa sifat yang merusak. Kemudian aplikasi lain ini ternyata dalam bidang kesehatan ini sangat sering sekali dipakai yang tadi indikator, salah satunya oleh seorang bidan yang bisa mengetahui air ketuban dari ibu hamil. Jadi kalau ibu hamil nih, kalau sudah mau melahirkan, yang keluar itu apakah ketuban atau bukan bisa dicek lewat ini ya, nanti indikator. Jadi tidak menutup kemungkinan nih kalian itu jurusannya Bu, saya tuh TKJ, orang komputer nih, tapi mungkin saja nanti kalian bisa sekolahnya ke kesehatan ya, gitu. Baik. Sebelum memasuki kegiatan inti, saya mau kalian mengerjakan terlebih dahulu ada 5 soal nih
Nanti saya kirim ke link WhatsApp ya untuk kalian lakukan pretest ini. Silahkan, saya sudah kirim ya. Sebentar saja, hanya 5 soal. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya. Oke. Sekarang sebelum kita memulai praktikum, saya mau mengajak kalian ini berpikir terlebih dahulu nih dengan masalah ini. Saya punya artikel ini. Coba bisa kebaca nggak? Kurang Coba jelas, Bu. Mas Saiful, ini yang ini apa nih? Ibu tulisannya. Yang besar iya, ini saya ke cropnya kecil banget ya. Oke, yang pertama saya punya artikel dari Ala Dokter, itu ternyata gangguan keseimbangan asam dan basa. Nah, ini adalah kondisi ketika kadar asam dan basa dalam tubuh ini ternyata dalam darah tidak seimbang. Nah, ini bisa mengganggu kerja organ tubuh kita. Terus kemudian sering konsumsi makanan asam ini dampaknya bagi tubuh itu ya sama tadi ya, bisa menyebabkan kerja organ terganggu. Nah, menurut kalian kenapa sih ini tuh bisa terjadi? Kurang Yang bisa jawab? tahuan, Bu. Apa? Kurang tahu. Oh iya, ilmunya. benar, kurang tahu ya. Jadi makannya sembarangan. Kemudian iya, nah oleh karena itu kalau kurang tahu berarti kita harus tahu dong ya, suatu larutan ini sifatnya itu asam ataukah basa, karena segala sesuatu yang berlebihan ini tidak baik juga ya. Kemudian di sini nih ada kata-kata ini nih, pH. Ada yang tahu nggak sih pH itu apa? Keasaman, Bu, ya. Derajat keasaman. Sama. Ya, oke, derajat keasaman ya. Jadi ternyata suatu larutan ini bisa kita ketahui dia sifatnya asam atau basa, yaitu tadi ya bisa dilihat dari pH-nya ya. Nah, untuk mengetahui masalah-masalah ini berapa sih pH asam, berapa sih pH basa, maka kita akan melakukan suatu percobaan. Sudah berduduk berkelompok ya? Kemarin saya sudah bagi. Oke, terima kasih. Namun sebelum itu kalian harus perhatikan dulu nih instruksinya ya. Jangan sampai nanti saat pekerjaannya banyak waktunya tersita. Oke, yang pertama coba baca dulu nanti LKPD-nya ya. Kemudian lakukan tolong dengan prosedur percobaan yang baik dan benar karena ini juga dinilai. Kemudian nanti diskusikan setiap pertanyaan dengan teman kalian, kemudian tulis di jawabannya di LKPD apa yang diminta di LKPD. Kemudian jika ada yang tidak dipahami, tolong bertanya kepada saya atau kepada teman sekelompoknya. Nanti karena ini kita akan percobaan, di depan itu sudah ada ini ya, ada beberapa larutan, tolong diambilnya dengan hati-hati. Karena ini untuk semua kelompok ya, jadi tidak menghambur-hamburkan bahan. Ya, silahkan dikerjakan selama kurang lebih 20 menit ya, tapi tadi saya akan melihatnya secara perorangan ya. Silahkan dikerjakan. Sambil saya keliling. Turun. Bu, LKPD-nya belum Oh iya, ditampilkan, Bu. mohon maaf LKPD-nya tadi sudah dibagikan ya. Saya bagikan Bu. ke meja iya. Oke, sok silahkan dikerjakan ya. Ibu, Ya, Wah, boleh Gimana? izin ke kamar mandi? boleh silahkan. Sendiri aja Makasih, ya. Ibu. Yuk. Iya. Oke, silakan hati-hati dengan pekerjaannya ya. Dilihat LKPD-nya, gimana cara mengerjakannya ya. Oke. Bu, LKPD-nya itu belum. Bu. Ayo. Sudah? Mei sudah di Oh, meja ya. Ikut. Apa? Nanti sore. Pak, kirimi undangan itu, Bang. Nanti ikut aja. Ya. Saya. Ini nih saya juga baru teaching. Nih, Oke, anak-anak mendelek sudah? dari tadi. Sudah diisi?
Sudah mulai Bu. di sini? Sudah, Ya, Udah, Bu. oke. Nah, setiap kelompok ini kan punya 5 larutan ya. Nanti kalian itu berarti harus punya data pH dari indikator universal Bu. serta data perubahan warna lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian diidentifikasi. Oke, sekarang kita akan mendengarkan hasil dari masing-masing kelompok nih. Silahkan perwakilannya. Kelompok pertama tadi ada kelompoknya Prapita. Coba Prapita, mau kamu sendiri atau mungkin diwakilkan, silahkan. Saya Bu mewakili Hasilnya. Bu. Oh, oke, baik. Terima Profitanya kasih. lagi ke belakang. Iya. Gimana, Mas? Ya. Untuk asam cuka di Ya. kelompok kami lakmus merahnya tetap warna merah Bu. Iya. Kemudian lakmus birunya jadi merah. Kalau untuk Aquades, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru Bu. Baik. Kemudian Nah, untuk sabun. larutan sabun, lakmus merah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Ya. Asam sulfat, lakmus merahnya merah, lakmus birunya jadi merah. Soda kue itu lakmus merahnya jadi biru, lakmus birunya tetap biru Bu. Baik, oke. Iya, itu Terima dari kasih, Mas kelompok. Fahmi. Iya. Iya. Mbak Pravita tadi saya wakilkan. Siap, oke. Kalau dari lakmus kelompok lain, mungkin Mas Saiful ada yang sama atau beda? Kok saya di larutan Sama, sabun Bu. beda, Bu ya? Sama, oke. Kelompok Siapa saya yang sama beda semua. nih? Sama Mas Saiful sama. Mbak Mei? Iya. Di larutan sabun kok saya lakmus merah tetap merah, lakmus Iya. biru Bentar. biru ya Bu ya, di Oh lakmus gitu, merahnya kok iya. malah biru ya? Jadi lakmusnya tidak berubah warna gitu ya. Oke, Iya. barangkali ada yang mau ngasih masukan atau ini nih sama kejadiannya kelompok Mei. Coba saya mau dengar dari suaranya Mbak Siska. Mbak Siska gimana? Iya, Bu. Ya, katanya larutan sabunnya merahnya tetap merah, yang birunya tetap biru. Mbak Siska gimana? Kalau saya larutan sabun tuh merah biru, lakmus biru tetap biru, Bu. Oh, jadi yang merahnya berubah ya. Oke, kelompok yang lain? Mbak Mei bisa dicoba lagi, Bu. Iya, benar sekali. Boleh dicoba lagi ya lakmusnya. Silahkan diperbaiki kerjaannya. Oke, kalau misalkan terjadi hal seperti itu, nanti kan ada di kolom sebelahnya nih, ada pembanding ya. Jadi ada indikator universal. Coba saya mau dengar nih hasil pH indikator universalnya dari kelompoknya ini. Siapa tadi? Oh, Siska udah, saya pun. Mbak Indri deh. Iya, Bu. Gimana hasil pH-nya yang cuka? pH-nya 4, Bu. Saya Oke. akui warnanya. Ya. Aquades itu kayaknya 7, Bu, netral. 7, iya. Sabun? Yang sabun kayaknya di 8 deh, Bu ya. Oke, 8. Asam sulfat? Sulfat itu 2. Oke, soda kue? Soda kue 8, Bu. Oke, soda kue 8. Saya mau kasih pertanyaan nih buat Mbak Indri. Kok Mbak Indri udah bisa identifikasi ya? Tadi Aquades netral katanya tuh. Gimana cara Mbak Indri ini bisa mengidentifikasi bahwa Aquades ini sifatnya netral? Karena tadi kan pH-nya di indikator universal itu 7. Oke, 7. Kemudian Di lakmus merah lakmusnya? dia warnanya nggak berubah, di lakmus biru Iya. juga sama, Bu. Oh gitu. Jadi saya menyimpulkan bahwa Aquades itu netral gitu, Iya, Bu. bintang. Oke, baik. Bagus sekali ya Mbak Indri. Jadi merahnya tidak berubah ya, birunya Iya, juga Bu. tidak berubah, sehingga pH-nya dilihat dari parameter yang lain, pH-nya juga ternyata menunjukkan 7, sehingga identifikasinya adalah netral. Oke, bagus sekali Mbak Indri. Oke, nah dari sini kalian berarti harus bisa mengidentifikasi ya tadi yang Mbak Indri udah bisa nih netral, yang Aquades. Coba kalau yang lain, Mbak Putri udah ada belum ya? Tadi izin keluar soalnya. Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Oke. Terus kemudian Mbak Anggun udah masuk belum?
Belum juga. Oke. Oke, berarti yang ada saja ya. Saya minta kelompoknya Mbak Siska deh. Coba identifikasi dari cuka, aquades tadi udah sama Mbak Indri, larutan sabun, asam sulfat, dan soda kue. Ya aja ya Bu, Bu. sama untuk Oh iya, ada Mbak Prapita udah masuk nih. Tadi Mbak Siskanya udah mengutarakan hasilnya ya. Coba sekarang ke Mbak Prapita aja. Iya, silahkan. Ya udah. Untuk sabun itu lakmus merahnya biru. Yang birunya biru Bu. Oke, identifikasinya Identifikasinya basah ya Bu. basah, oke. Kemudian cuka, Cuka merah semua Bu. oke, merah semua. Maka identifikasinya Berarti asam, Bu. asam, oke, bagus. Kemudian dua lagi nih, asam sulfat sama soda kue. Kemudian hari ini tadi zoomnya itu mulai Siska aja Bu. Oke, Mbak Siska katanya. Minta Mbak Siska. Ibu, saya sudah hadir. Ibu. Oh, udah hadir Mbak Putri. Coba nggak ada suaranya dari tadi. Ya, di jalan. Ya, oke. Ke WC-nya lama banget ya. Coba, saya minta ininya deh yang asam sulfat sama soda kue. Gimana nih hasil diskusinya, kelompoknya? Ya, kalau asam sulfat, lakmus merahnya tetap merah ya Ibu. Kalau lakmus birunya, dia berubah jadi merah. Yes, terus pH-nya? Ya, pH-nya itu kalau di saya 4 ya Bu. Yang mana? Yang asam sulfat. Oh, yang asam sulfat. Identifikasinya apa? Gitu ya. Identifikasinya ini asam Bu masuknya. Oke, soda kue. Kalau soda kue ini dia jadi biru ya Bu. Iya. Lakmus birunya dia tetap menjadi biru. Ini pH indikator universalnya di rentang 8 gitu ya Bu. Iya. Ya, Maka identifikasinya dia sebagai atau sifatnya? Basah. Oke. Terima kasih ya untuk semua kelompok yang sudah bisa mengutarakan hasilnya. Oke, setelah itu nih hasilnya, maka kalian harus sudah menjawab ini ya. Siapa nih yang mau menjawab? Pertanyaan ini, dari hasil analisis pengamatanmu, mana sih larutan yang punya pH terendah sampai yang tertinggi? Mbak Mei, ada nggak? Mbak Mei? Ditanya kemarin itu, apakah seorang guru laki-laki jawil tidaknya atau jawil bagian tubuh siswa perempuan? Ada Mbak Mei? Atau mau siapa kelompoknya Mbak Mei? Pingkan Mas aja, Saiful? Pingkan Bu. Oh, Pingkan. iya ya Allah, maaf. Mbak Pingkan kok nggak ada suaranya ya? Apakah di kelas atau keluar? Lagi ngaca, Bu. Oh, tidak lagi menyanyi. Udah selesai nyanyinya. Oke, udah selesai. Silakan Mbak Pingkan. Mbak Ika. Terkenal sekali dengan Kenapa, sebutannya Bu? Mbak Pingkan. Oke, saya minta nih, tolong dong jawab pertanyaan ini. Apa ini, Bu? Dari asam. Berdasarkan, dari yang pH-nya terendah, tadi kan teman-temannya sudah mengutarakan. Coba Ibu di itu, Bu. Sebelumnya, Ya. nih, bahannya ada 5. Iya, yang paling asam, Bu. Dari pH terendah ya, saya mintanya pH terendah. Berarti pH terendah berarti paling asam kan ya, Bu ya? Yang Asam paling kecil dulu sulfat. berarti ya. Asam sulfat, Bu. Oke, asam sulfat. Kemudian? Terus habis itu asam cuka, Bu. Yes, lalu? Aquades. Iya. Terus habis itu larutan sabun. Oke, satu Terus lagi berarti yang soda terakhir adalah kue. Soda kue. soda mungkin, Bu. kue. Yang lain sama? Sama, Bu. Oke, sama Sama ya. Oke. Bu. Nah, kalau sama berarti nomor 1 kalian sudah bisa nih menuliskan atau mengurutkan ya pH dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, berdasarkan hal itu, coba kelompokkan mana yang asam, mana yang basah, mana yang netral. Kalau yang netral tadi udah di-spill nih sama Mbak Indri. Kalau yang asam apa aja? Cuka Bu. Oke, Asam cuka. Asam sama asam Asam sulfat Bu. Asam sulfat tadi. Nah, kalau yang basah, Soda kue. dan Larutan Nah, sabun. yang netral adalah aquades ya. Kemudian berarti pertanyaan-pertanyaan ini bisa kalian jawab dengan benar.
Nah, coba kesimpulannya apa sih? Kita tuh harus bisa sampai menyimpulkan ya tadi karena tujuan pembelajaran kita hari ini sampai menyimpulkan sifat asam itu bagaimana, sifat basa itu bagaimana, yang netral itu bagaimana. Coba. Siapa? Mau ditunjuk atau acungkan tangan sendiri? Saiful, Bu. Saiful. Tunjuk, Bu. Coba, Mas Saiful. Mainan HP terus itu, Bu. Iya, coba simpen dulu. Itu kalau udah punya pacar, Bu, beda. Iya. Sudah bersenyawa ya. Mas Saiful kemana nih? Gak ada. Oke, dibantuin deh sama temennya tadi. Mbak Pinkan. Indri, Bu, satu kelompok, Bu. Ya sok, udah, Mbak saya, Indra aja. Bu. Iya, boleh. Jadi berdasarkan percobaan bisa disimpulkan bahwa sifat asam itu pH-nya berarti di bawah 7 ya, Bu ya. Iya. Terus dia di lakmus biru berubah warnanya jadi merah, tapi di lakmus merah tetap merah. Kalau basa berarti sebaliknya, Ya. Bu. Lakmus birunya biru aja, tapi lakmus merahnya jadi biru sama pH-nya di atas 7, Oke, pintar. Bu. Satu lagi. Untuk contoh-contohnya tadi yang asam itu ada cuka sama asam sulfat. Untuk basanya sabun sama soda kue. Terus ada yang netral tuh, Bu. Kalau yang netral tadi lakmusnya nggak berubah warna, dia tetap aja biru-biru, merah tetap merah. Nah, itu tadi Aquades. Oke, baik, itu ya kesimpulan dari kelompok kalian. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk hari pekerjaan kita hari ini ya. Ya. Nah, untuk menguatkan kalian nih, ini saya punya tayangan ya. Biar lebih ini, karena di lab ini cuma ada lakmus sama indikator universal, sebenarnya ada indikator yang lain. Tapi kebetulan di lab kita nggak ada, jadi coba ditonton terlebih dahulu ini ya, tayangan ini sebagai penguatan. Waktunya Bu sudah dicukupkan saja. Mbak Safa. Oh iya, Bu. Ditutup ya, ditutup. Oh iya, baik. kelasnya. Ya. Itu tayangan tadi. Oke. Conclusion-nya atau kesimpulannya ya, tadi sudah disampaikan Mbak Indri dengan sangat bagus sekali bahwa mungkin ini yang terjadi dengan lakmus kalian tadi ya. Yang tadi tayangan tadi itu menjelaskan mengenai apa indikator lain gitu ya, ada penoptalin kemudian ada pH meter. Kebetulan tidak ada. Nah, ini yang grafik pH tadi yang disampaikan, ini cepat saja ya. Jadi asam itu grafiknya ada di sini ya, sebelah kiri. Netral tadi kata Mbak Indri 7, oke, kemudian basa ada di atas 7. Itu, nah ini terakhir kesimpulan kita hari ini ya. Jadi asam ini ternyata punya sifat itu, dia bisa memerahkan lakmus biru. Kemudian pH-nya tadi kalian sudah tahu sendiri dikurang dari 7. Nah, ternyata sifatnya itu adalah korosif atau korosif ini apa sih? Karat, Bu. Yes, karatnya bisa bikin karat. Kemudian basa bisa membirukan lakmus merah, pH-nya di atas 7 dan dia bersifat kaustik atau iritasi. Sementara yang netral dia tidak merubah warna lakmus dan pH-nya ada di sama dengan 7. Itu aja mungkin hari ini untuk kelompok yang paling ini saya kasih hadiah ya. Nanti saya kasih coklat nih. Untuk itu jatuh ke tangan kelompoknya Mbak Indri. Ya, itu untuk hari ini. Kemudian sebelum nanti ditutup, kalian saya minta dikirimin lagi Google Form-nya ya lewat WhatsApp. Tolong dikerjakan, nanti saya akan langsung mengeceknya. Apa nilai kalian tadi, jadi pretestnya seperti apa, kemudian setelah percobaan seperti apa ya. Untuk itu saya akhiri pembelajaran hari ini. Kita bersama-sama membacakan Alhamdulillah ya. Untuk hari ini semoga sehat-sehat dan apa kendala yang saya tadi lupa, apa kendala yang kalian alami hari ini? Apa ya? Kayaknya nggak ada, Ibu. Oke, nggak ada dengan berbantuan ini. Lancar, Bantuan Ibu. ini ya. Oke. Terima kasih itu ya, jaga-jaga kesehatan Mbak Indri, semoga cepat sehat, gitu juga yang lain.
Jangan lupa diberesin Bu. ya, ininya hasil kotoran-kotoran sampahnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama, saya tutup ya. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Terima Safa. kasih. Ini tadi, kebetulan saya tadi sholat dulu. Sebelum siswa melakukan praktikum, itu apakah sudah ada penjelasan dari guru tentang asam basa itu? Sudah Ibu, di pertemuan sebelumnya. Oh, di pertemuan sebelumnya sudah ada. Jadi, apa namanya, kali ini praktikumnya hanya untuk membuktikan, gitu ya. Iya. Ya, saya kok kurang sependapat ya. Oh iya. Saya kurang sependapat. Kenapa? Kalau seperti itu artinya hanya cocokkan, begitu. Rasa ingin tahu siswa tidak ada. Saya lebih cocok ketika penjenengan menyampaikan bahwa ini kita akan diskusi tentang asam dan basa. Kita akan melakukan praktikum terlebih dahulu. Baru dijelasin Kita ya, akan Bu. melakukan praktikum terlebih dahulu. Sampai siswa kita memang menemukan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kegiatan praktikumnya. Nah, maka kemudian nanti diskusi akan berkembang. Mengapa kalau larutan ini bisa memerahkan lakmus biru, begitu? Mengapa larutan ini yang biru tetap biru, merah tetap merah? Kenapa yang ini bisa memerahkan lakmus biru, begitu? Kalau begitu ada beberapa jenis sifat zat dong. Nah, maka pelajarannya justru dimulai dari situ. Jadi bukan teori asam Arrhenius dulu gitu, Bu. Tuh, teori asam Arrhenius kan duluan. Ya udah Nah, itu. ini kita mau masuk ke membuktikan sifat-sifat itu jangan Oh, belum, diberitahu kalau dulu. sifat-sifat belum. Kalau Arrheniusnya oke, Oh, tetapi udah itu, Bu. yang itu tadi maksud saya yang jadi anak belum bagaimana sih cara membuktikan begitu. Iya, belum itu mah Oke, belum. Bu. jadi kalau seperti itu kita membawa anak-anak pada inquiry ya, bagaimana Iya. mereka bisa belajar sesuatu yang dia itu rasa ingin tahunya menjadi tinggi. Oh iya. Begitu. Oh iya, Ini dikira tadi kurikulum maksudnya. Kalau saya di SMK sudah kurikulum merdeka, Ibu. Namun saya Apalagi sudah kembangkan. kurikulum merdeka ya, apalagi pada sudah kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka sebanyak mungkin kita membuat satu situasi kondisi yang siswa itu belajar, bukan sekedar menerima informasi dari guru. Oke, begitu saja dari saya. Monggo Bu Rahayu. Terima kasih, Ibu. Nggih, Bu Tina. Matur nuwun. Ini tadi saya menurut saya memang sebetulnya praktikum dulu. Anak misalnya lakmus, loh kok jadi merah, loh kok jadi biru, begitu. Nah, kenapa kok bisa merah, kenapa kok bisa biru? Itu baru diulas. Baru teori asam basa, bahwa ini disebut asam, ini disebut basa. Nah, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dapat menghasilkan ion H+. Jadi yang menyebabkan warna merah adalah ion itu karena ya, iya. Oh, iya. Begitu, hanya segitu aja. Ya, Nggih, berarti ini materinya berarti di pertemuan pertama harusnya Ibu ya, kalau masukannya kayak gitu ya. Oke. Jadi Iya. baru diarahkan ke teorinya. Oh iya. Ya, Ibu terima kasih banyak Sudah. masukannya. Iya.